Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada kedua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada hari ini teman yang tidak hadir? Tidak, Bu. Semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita makin semangat dan fokus, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila bersama-sama. Bagaimana kabar semua ya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat makmur sentosa, diraih bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, silakan duduk. Hebat ya semuanya. Anak-anak, tadi kita di lagu kita menyebutkan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang coba melihatkan gambar Garuda di atas. Ibu mau tanya, ada gambar yang ada di dada Garuda. Coba lihat gambar apa saja yang ada di situ. Bintang, oke? Oke. Coba untuk sila pertama, coba sebutkan sila pertama. Bunyinya? Ya, Tuhan yang Maha Esa. Untuk sila kedua yang mana? Coba bunyinya. Sila kedua. Oke, sila ketiga. Bunyinya coba sih bunyinya. Sila keempat. Bunyinya. Oke, terus sila kelima. Rantai dan padi dan kapas. Coba silanya, coba bunyinya. Dan lihat. Sila kelima. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terus hari ini Ibu akan menjelaskan tentang makna dari kelima sila. Terus kalau kita lihat dari sila pertama. Oke, di sila pertama yaitu bintang.
ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita lihat gambarnya itu bintang. Bintang itu memancarkan cahaya. Cahaya anak-anak itu melambangkan cahaya dari Tuhan untuk kita semua. Jadi setiap kita beribadah, berdoa sebelum belajar atau menghormati teman kita yang beda agama saat beribadah, kita sudah mengamalkan nilai bintang ini. Yang kita lakukan tadi sebelum belajar itu berdoa. Terus sila kedua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kita lihat lebih dekat. Mata rantainya bentuknya ada kotak dan lingkaran. Itu kalau yang kotak itu kita lambangkan sebagai laki-laki, yang terus yang lingkaran kita lambangkan sebagai perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan kita harus selalu saling membantu, bersatu. Misalnya contohnya, kalau ada teman yang jatuh, jangan langsung ketawa, jangan diketawain, kita tuh harus menolong. Jangan diketawain ya. Terus kita lanjut geser ke atas, yaitu ada pohon beringin, yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Siapa yang pernah lihat pohon beringin di sini? Tahu? Apa kalau dalam istilah kita Mandar apa namanya pohon beringin? Lambe. Apa? Tahu? Wah, bahasa Mandar itu lambe. Pernah lihat? Ya. Oke, pohon beringin itu ya. Pohon beringin itu tempat yang rindang. Ini maknanya adalah tempat untuk kita berteduh untuk seluruh rakyat di Indonesia. Meskipun akar dan daunnya berbeda-beda seperti suku, adat, suku dan budaya, kita yang banyak sekali semuanya tetap menyatu di bawah satu pohon bernama yang kita tetap di bawah satu pohon yang bernama Indonesia. Contohnya kita berbeda, misalnya ada Mandar, Bugis, Jawa, kita tetap harus selalu bersatu tanpa memandang suku dan budaya dan ras. Terus kita geser ke sebelah kiri. Ada? Silakan Pak Tanya. Kepala bantai yang bunyinya apa bunyinya? Kerakyatan ini bermakna biasanya dalam persyaratan perwakilan. Kenapa? Bisa kembali kita menggunakan kepala banteng, bukan misalnya kepala kucing, kepala kelinci, kepala kambing mungkin? Jawabannya itu karena banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul dan berdiskusi dengan kelompoknya. Sama seperti manusia. Kalau kita mengambil keputusan, misalnya kita harus selalu berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Dan kita dalam berdiskusi itu kita juga harus selalu menghargai pendapat orang lain, jangan menganggap bahwa pendapat kita yang selalu benar. Terus di sila ke-5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu gambarnya padi dan kapas. Ini adalah kebutuhan pokok manusia. Contohnya, maknanya negara kita ini semuanya pakai hidup adil, makmur, dan secara merata. Contohnya zaman itu kita itu misalnya kita harus hidup hemat dan menabung dari kalau kerja kelompok tugasnya harus dibagi secara adil. Oke, Ibu di sini punya 5 semacam yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5. Ibu akan membagikannya. Yang mendapatkannya itu harus membacakannya apa di dalam, terus menyebutkan di dalam ini termasuk sila keberapa. Oke? Harusnya dilihat. Coba diskusikan. Oke? Sudah melihat apa yang ada di dalam kertas tersebut? Siapa yang pertama? Berdiri lalu membacakannya dan lalu itu termasuk ke dalam sila keberapa? Berdiri. Apa yang dalam isi kertas?
rajin beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati teman yang berbeda agama. Sila keberapa? Kelima. Kenapa bisa sila kelima? Karena mengambil sila kelima. Coba dicermatilah apa yang dalam isi kertas tersebut. Rajin, rajin. Coba apa bunyinya? Coba bunyinya sila kelima. Sila kelima itu keadaan sosial bagi seluruh. Sedangkan isi kertas itu sila keberapa? Sila ke-1 yang berbunyi apa sila ke-1 bunyinya? Sila ke-1? Nah, itu baru cocok ya, bukan sila kelima. Coba cermati ulang isi kertasnya. Itu menghormat, yaitu rajin beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati teman yang berbeda agama. Terus siapa lagi? Duduk. Terus sesuai dengan Pancasila dari semua sila, dari kelima sila tersebut. Coba kita lihat yang ada di yang digenggam oleh Garuda. Apa bacaan di sana? Apa artinya? Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Oke, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Jadi itu mencakup semua ya ke dalam 5 sila tadi dari di sila pertama Pancasila, teruskan sebagai contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua itu keputusan adil berada. Sila ketiga sebutkan salah satu contoh sikap adil di rumah atau di sekolah. Yang termasuk ke dalam perilaku sikap yang termasuk ke dalam kelima sila Pancasila. Sudah tahu ya apa saja yang termasuk, seperti soal tadi salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua. Terus kalau di nomor 3 itu termasuk ke dalam sila keberapa? Kelima ya, sebutkan satu contoh sikap adil di rumah atau sekolah. Oke, baiklah anak-anak, baiklah semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Pancasila. Semoga kita semua dapat memahami ya nilai-nilai Pancasila, tidak hanya menghafal 5 sila Pancasila tersebut. Jadi kita harus selalu jadi kita harus selalu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di rumah, di lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Oke, semuanya tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya untuk ketua kelas. Silakan disiapkan dulu kelasnya, disiapkan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini.